time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati dosen pengampu Ustadzah Arisanti, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin membahas tentang kurikulum 2013. Saya sudah membuat peta konsep untuk memudahkan pembelajaran kita. Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan kompetensi siswa dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan saintifik menggunakan metode ilmiah atau observasi dan eksperimen. Karakter menanamkan nilai-nilai karakter. Komponen utama kompetensi inti atau KI, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Materi pembelajaran, isi pembelajaran berdasarkan KD. Evaluasi penilaian autentik, mengukur sikap pengetahuan, keterampilan, ulangan dan ujian untuk mengukur pencapaian kompetensi. Konteks sosial, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan dan pembedahan dari semua aspek kurikulum yang ada. Maka, dari kekurangan kurikulum 2004 dan 2006 dirapikan, digabungkan, dan ditambahkan ke dalam kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 tidak berfokus pada kompetensi akademisi saja, tetapi mencakup pula aspek karakter bangsa dan keterampilan siswa. Pengembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, meliputi prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta efisiensi 176. Dengan demikian, kurikulum yang baik harus diimbangi dengan kematangan dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum, tentunya didasari oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan juga tantangan yang harus dihadapi masyarakat akibat perubahan zaman yang senantiasa berubah. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang diprediksi mencakup akan terjadi pada tahun 2035. Konteks politik kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 tidak lepas dari perubahan politik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, melibatkan banyak pihak melalui dari Wakil Presiden, para birokrat kepemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, serta kementerian lain yang terkait, akademisi, budayawan, agamawan, ilmuwan, pengembangan kurikulum, dan guru 181. Dengan demikian, banyak yang menaruh harapan dengan kehadiran kurikulum 2013 memang selayaknya ada sebagai tuntunan zaman dan perubahan yang memang perlu dilakukan. Pada masa pemerintahan SBY periode kedua, kurikulum 2013 dapat menjadi nilai plus bagi citra politik SBY pada saat itu, meski bisa saja tidak menjadi targetnya. Konteks ekonomi kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013, generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan perubahan ekonomi Indonesia di masa depan. Pergantian kurikulum 2013 disebabkan bukan hanya karena zaman yang berubah,
melainkan kepemimpinan politik yang kemudian acuannya pada kepentingan ekonomi global. Nah, dari rangkuman 2013 yaitu struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum pendidikan memanglah terdiri atas sejumlah mata pembelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan, dan mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Isi dari kurikulum SMA yaitu 1. Kelompok mata pelajaran wajib. 2. Kelompok mata pelajaran pemerintahan yang terdiri atas 3 kelompok yaitu pemerintahan, matematika, dan sains, pemerintahan sosial, dan peminatan bahasa. Ketiga, mata pelajaran pilihan lintas minat. Yang keempat, mata pelajaran pendalaman. Dan yang kelima, mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional. Selain itu, dalam kurikulum 2013, metode kurikulum harus berbasis kompetensi, artinya seperangkat pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, prosedur penilaian kegiatan belajar dan pembelajaran, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya tentang kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.